Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Armansyah. Saya siswa dari SMK Negeri 1 Lemah Abang. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu yang berjudul networking model. Nah, di sini outline-nya ada 1 konsep, 2 TCP/IP model, 3 encapsulation dan decryption name of TCP message, dan yang keempat OSI layer model. Nah, yang pertama ada konsep. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Yang kedua, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diberlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga, aturan tersebutlah yang disebut networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Yang keempat, untuk saat open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, di sini kita bisa lihat open networking model. Di sini ada OSI model, yaitu Created by International. Yang kedua ada TCP/IP model. Sini created by US Department of Defense. Kita lanjut. Sini ada konsep. Nah, di sini juga memiliki yang pertama memiliki vendor. Nah, ini adalah networking model. Yang kedua, pada tahun 1974 vendor itu berganti nama, yaitu berganti Networksun, dan yang ketiga juga berganti setelah itu berganti dengan vendor lagi. Nah, sebelumnya networking adalah namanya ada Sun. Nah, kita bisa lihat di sini vendor 1 TCP/IP. Di sini ada IBM dan vendor 2. Kita lanjut. Nah, TCP/IP model merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan dan mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami setiap networking, model dipecah menjadi 2 bagian kecil yang disebut layer. Secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam layer networking TCP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, kita bisa lihat di sini TCP/IP original. Di sini ada application, transport, internet, dan network access. Yang di sini ada TCP/IP update. Di sini ada application, transport, internet, data, link, dan physical. Kita lanjut. TCP/IP application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Contoh, service dari application layer seperti HTTP, PFP3, SMTP, IMAP, SSH, dan DSB. Yang ketiga, HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web server. Nah, kita bisa lihat sini klien mengirimkan HTTP request dan server merespon itu dan mengirim lagi HTTP-nya ke klien. Di sini ada TCP/IP transport layer yang fungsi dari transport layer memberikan application layer transfer data. Yang kedua, transport layer terdapat dari 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Yang ini ada TCP is more reliable. Yang keempat ada TCP digunakan untuk IP karena supporter error checking. Dan TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Di sini juga ada UDP is more faster, cepat mungkin. Ini ada UDP digunakan untuk
video streaming gamers dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, kita bisa lihat di sini. Baik, oke. Web browser. Kita lanjut saja. TCP/IP network layer. Hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing guna berfungsi untuk mengenangi konektivitas dan pemilihan jalur. Yang ketiga, setiap perangkat jaringan memerlukan address yang unik. Yaitu address merupakan IP address si perangkat itu sendiri. Routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat PC A dan PC B memiliki IP yang berbeda. Di sini IP-nya 1.1, tapi di PC B 1.2. TCP/IP network layer. IP atau kepanjangan Interface Protocol terdapat dalam network layer ke-3 OSI. Yang kedua, IP digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat jaringan. Yang ini terdapat dua jenis IP address, yaitu IP versi 4 pengalamatan 32 bit terbagi menjadi 4 blok, setiap blok ada 4 bit. Nah, kalian bisa lihat ini MAC-nya sini kalian bisa lihat. Dan yang ini ada IP versi 6 pengalamannya 128 bit terbagi menjadi 8 blok, setiap blok ada 16 bit. Nah, di sini ada MAC host-nya. Kalian bisa lihat. Nah, sama saja dari penjelasannya. PCA ada IP-nya belakangnya 1.1. Kalau PCB 1.2. Nah, berbeda kan? TCP/IP network layer. Data linking layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Kedua, fitur yang ada di dalam data link ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu mendeteksi error tanpa recovery. Yang ketiga, address ring yang digunakan pada data link ialah match address. Ini ada physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Apa yang digunakan untuk terhubung device. Jadi kita harus di IP-nya tuh harus berbeda-beda setiap PC-nya. Kita lanjut. Encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header pada setiap layernya. Jika decapsulation merupakan kebalikan dari decapsulation. Encapsulation, nah, di sini ada akses cation, possession data, accession data, transport data, dan segment header. Network, di sini ada data, segment header, dan paket header. Di sini ada data link, data, segment header, paket header, frame header. Dan fisikalnya bits 0S and 1S. Lanjut. OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya modelnya TCP/IP lebih dominan daripada OSI layer. Ya, sebelum networking model, ada setiap vendor memiliki networking yang masing-masingnya karena setiap vendor memiliki komunikasi sulit dilakukan. Jadi OSI layer biasa dipelajari dan mudah dipahami. OSI model. Jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya. Karena banyak vendor yang memiliki networking sendiri dan mencari cara agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu, dibuatlah suatu model sertifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang biasa disebut OSI 7 layer.
Terdapat 7 lapisan layer pada OSI model. Per layer berkaitan dengan user interface data, interface data formatting, dan communication session 1/4. Lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5/7. Nah, di sini ada OSI model. OSI model itu ada physical dan kedua data link dan network, transport, session, presentation, application. Kalau TCP/IP model yaitu ada network access, internet, host to host, process application. Oh, mungkin di sini saja sih pembahasan tentang bab 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.